Kebijakan fiskal dan instrumen kebijakan fiskal. Video presentasi kelompok 6. Adapun anggota kelompoknya yaitu Mutmainnah B, Anissa, dan Nurrahmawati. Langsung saja ke materi pertama yaitu definisi kebijakan fiskal. Definisi kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tahapan atau langkah pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu perubahan ke dalam sistem perpajakan atau dalam perbelanjaan yang diharapkan mampu untuk menjadi solusi dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Sedangkan menurut OJK itu sendiri, definisi kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang berkaitan dengan pajak, pendapatan, hutang dan piutang serta belanja masyarakat dengan tujuan perekonomian tertentu. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda melalui Indisconvertibility Suite pada tahun 1944. Kebijakan fiskal 1. Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama adalah tujuan kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi perekonomian negara. Penerapan kebijakan fiskal dapat berdampak pada seluruh sektor perekonomian negara dan memperbaiki permasalahan sektor-sektor tersebut, mulai dari sektor korporasi hingga usaha mikro termasuk sektor perbankan. 2. Meningkatkan kualitas SDM. Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat, khususnya di bidang teknologi dan perekonomian. Jika kualitas sumber daya manusia meningkat, diharapkan sumber daya manusia tersebut mampu bersaing di dunia kerja, domestik, dan internasional sehingga kesejahteraannya pun meningkat. 3. Menjaga kestabilan barang. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi harga komoditas di pasaran, mulai dari faktor positif seperti peningkatan permintaan hingga faktor negatif seperti penimbuhan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal perpanjangan Indonesia adalah menjaga harga komoditas pada tingkat terjangkau masyarakat dan menghindari gejolak yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 4. Mendorong investasi. Tujuan akhir dari kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik bagi pelaku pasar modal, khususnya investor. Oleh karena itu, negara bisa mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari pajak perusahaan. Kebijakan fiskal terbagi atas dua, yaitu 1. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk menstimulasi secara ekonomi. Kebijakan ini paling sering digunakan pada saat resesi, ketika angka pengangguran mencapai angka tinggi atau ketika siklus ekonomi melemah. Kebijakan ekspansif ini juga mengharuskan pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang, memotong pajak atau melakukan keduanya. Singkat kebijakan fiskal ekspansif yaitu penurunan pajak dan kenaikan pengeluaran pemerintah. 2. Kebijakan fiskal kontraktif. Berbeda dengan kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan tingkat pajak. Biasanya, kebijakan fiskal jenis ini akan diterapkan jika pemerintah melihat kondisi perekonomian berkembang dan mulai memanas guna mengurangi tekanan permintaan. Singkatnya yaitu kebijakan fiskal kontraktif yaitu kenaikan pajak dan penurunan pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal. 1. Pajak sebagai instrumen fiskal. Pajak adalah salah satu alat pendapatan pemerintah. Pajak diperlukan untuk menutupi anggaran atau pengeluaran negara. Berbeda dengan pengeluaran publik yang dapat dianggap otonom, pajak tidak bersifat otonom. Besarnya pajak yang dipungut pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan pajak yang dipengaruhi perilaku produksi atau konsumsi. Secara hukum, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan sah atau berdasarkan undang-undang, sehingga pemerintah mempunyai kekuasaan hukum, misalnya denda atau penjara, untuk mengambil tindakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun pajak bersifat memaksa, namun pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan langsung kepada wajib pajak.
Pajak dipungut untuk mengoperasikan mesin pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal yang kedua yaitu obligasi publik. Obligasi publik adalah alat kebijakan fiskal lain yang digunakan pemerintah untuk mendorong masyarakat berinvestasi. Melalui surat utang negara retail, mereka yang mempunyai uang akan ditawari untuk membeli surat-surat tersebut. Setelah itu, negara akan mencicil utang dan bunga pinjaman tersebut. Obligasi publik atau pembiayaan utang dapat dilakukan dengan menerbitkan surat berharga negara dan melakukan pinjaman. Selanjutnya, pinjaman dapat datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini, pemerintah senantiasa menjaga kualitas kreditnya agar mendapatkan pembiayaan utang yang optimal. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga yaitu pengeluaran belanja. Pengeluaran pemerintah mengacu pada konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah serta sumber daya keuangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk keperluan kegiatan pengelolaan dan pembangunan pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan komponen yang relatif paling kecil dibandingkan belanja lainnya, namun dampaknya cukup besar baik dari segi alokasi, distribusi, dan fungsi stabilisasi. Instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran belanja negara. Demi tercapainya stabilitas perekonomian, pemerintah perlu mengurangi atau menambah belanja negara yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Adapun penerapan kebijakan fiskal yang telah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, yang pertama yaitu peningkatan anggaran penanganan COVID-19. Anggaran pemerintah Indonesia yang dialokasikan untuk merespon pandemi COVID-19 dan industri yang berdampak cukup besar. PDB nasional sekitar 15 triliun. Indonesia berani mengeluarkan anggaran sekitar 400 triliun. Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk meningkatkan alokasi belanja dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020. Peraturan ini diterbitkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah berencana menambah pendanaan anggaran menjadi 852,9 triliun akibat dampak pandemi COVID-19. Jumlah ini meningkat sebesar 547 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja APBN tahun 2020. Defisit APBN meningkat menjadi 5,07% terhadap PDB. Modal investasi juga meningkat dari minus 74,2 triliun menjadi minus 229,3 triliun. Paket stimulasi senilai 405,1 triliun juga telah dikeluarkan untuk mengiringi kebijakan kesehatan ini. Dana tersebut dialokasikan untuk yang pertama sekitar 150 triliun digunakan untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional seperti restrukturisasi dan peminjaman kredit serta pembiayaan UMKM dan dunia usaha. Yang kedua yaitu sebesar 75 triliun untuk bidang kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter. Yang ketiga yaitu sebesar 110 triliun untuk jaringan pengaman sosial, manfaat bantuan sosial, pembebasan biaya listrik, dan dukungan kebutuhan pokok. Dan yang terakhir yaitu sebesar 70,1 triliun untuk pengurangan tarif pajak penghasilan dan penundaan pembayaran KUR. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia selanjutnya yaitu subsidi bahan bakar. Pemberian subsidi bahan bakar minyak atau BBM merupakan salah satu contoh implementasi kebijakan fiskal yang paling sering digunakan. Penurunan harga BBM diharapkan dapat membantu usaha mikro dan masyarakat lainnya menjaga perekonomian tetap berputar. Selain BBM, subsidi juga dapat dialokasikan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum seperti hibah, selalu ditunjukkan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga tepat sasaran. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.